Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Mubarok dengan NIM 22121711063. Nah, di sini saya akan menerangkan kembali pengaturan of-amp, penguat, pembalik, inverting amplifier. Jadi of-amp yang menguatkan dan juga mengembalikan fase sinyal outputnya. Dan bila ada kita memanggil dari rangkaiannya, of-amp ini dipasang ke input negatif pada op-amp-nya. Lalu karena arus masuk ke op-ampnya sama dengan 0, maka melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI dibagi RI dikali RF. Nah, terus bisa kita lihat di sini dipasang feedback yang terhubung pada terminal input negatif pada op-amp. Nah, selanjutnya pada PFO, maka tegangan outputnya adalah, nah kita bisa juga menggunakan rumusnya FO sama dengan min VR sama dengan VO sama dengan VRF sama dengan VI bagi RF dikali RF sama dengan negatif RF dibagi R1 dikali FI. Nah, selanjutnya ini terdapat suatu contoh di mana diketahui RF sama dengan 100K, RI-nya sama 10 kilo ohm, dan tegangan inputnya sama dengan 1 volt, dan RL sebesar 25 kilo ohm. Dan di sini kita menghitung arus output, penguatan, arus beban, dan arus output. Untuk mencari arus, rumusnya ada sebagai berikut: V input bagi R input dengan V inputnya 1 volt di 10 kilo ohm dan hasilnya 0,1 mA. Untuk mencari tegangan output bisa mencari rumus min RF atau negatif resistansi feedback dibagi resi input dikali tegangan input. Diketahui 100 kilo ohm dan R1 nya yaitu 10 kilo ohm dikali dengan V inputnya 1 volt sama dengan minus 100 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali 1 volt, hasilnya min 10 volt. Nah, penguatan untuk mencari ACL ini bisa mencari rumus min RS dibagi R1. Nah, RF-nya 100 kilo ohm dan R1-nya adalah 10 kilo ohm dan hasilnya sebenarnya min 10. Nah, selanjutnya untuk mencari arus beban, untuk bisa menggunakan rumus 0 dibagi FO dibagi RL. 0 sama dengan 0 dikurang min 10, 0 dikurangin 10, 0 dikurangin 10 dibagi 25 kilo ohm sama dengan 0,4 mA. Nah, yang terakhir untuk mencari arus outputnya, arus ditambah arus beban sama dengan arus inputnya itu 0,1 dan arus bebannya 0,4 ampere. Maka dihasilkan arus outputnya 0,5 miliampere. Nah, lalu di sini ada contoh. Soal kedua, diketahui RF sama dengan 250 kilo ohm, R1 nya sama RI nya
10 kilo ohm dan EI nya minus 0,5 volt dan RL nya 25 kilo ohm. Nah, untuk mencari ini yang dihitungnya adalah cari arusnya VI dibagi RI sama dengan 0,5 volt. Untuk mencari tegangan outputnya itu min RL per RI V1 dan hasilnya 12,5 volt. Untuk penguatan rumus min RL dibagi R1 RI hasilnya minus 25 IL atau arus beban dengan rumus FO dibagi RL. FO nya 12,5 volt dan R 25 kilo ohm. Nah, hasilnya 0,5 mA. Dan yang terakhir, untuk mencari arus output ditambahkan lagi kayak yang tadi, di arus input dan arus beban 0,05 mA, arus bebannya 0,5 mA, hasilnya 0,55 mA. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa output mengalami kenaikan dari minus 0,5 volt menjadi 12,5 volt. Dan terdapat 25 kali penguatan. Dan polaritasnya juga berubah. Yang awalnya inputnya berpolaritas tegangan negatif, keluarannya menjadi positif dengan nilai 12,5 volt. Dan itulah op-amp inverting, di mana op-amp ini dapat menaikkan tegangan dan merubah polarisasinya. Lalu selanjutnya ada gambar mengenai perubahan tegangan yang masuk pada op-amp inverting input ini, yang mana di sini ada contoh tegangannya AC pada op-amp inverting. Di sini sinyal tegangannya input awalnya tuh 0 derajat. Setelah masuk op-amp, maka masanya akan berubah menjadi 180 derajat ataupun sebaliknya. Nah, sehingga amplitudo ini semakin besar dan masanya menjadi berubah. Nah, selanjutnya rangkaian penjumpaaan membalik inverter order merupakan rangkaian inverting yang mempunyai input lebih dari satu input. Seperti kita lihat di gambar bahwa di sini terdapat tiga masukan pada op-amp, yaitu V1, V2, V3. Maka didapat rumuskan jika R1 sama-sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan RF. Jadi untuk mencari pegangan outputnya itu bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Ada FO min RF dibagi R1 sekali VCI ditambah dalam kurung VI atau V1 minus RF dibagi R2 dikasih V2 dalam ditambah min RF dibagi R3 V2, dan dapat dirumuskan jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF. Nah, maka untuk menghitung tegangan output kita menggunakan rumus ini, min V1 plus V2 min V1 ditambah V2 dikali V3. Nah, jika jumlah masukan sebaiknya R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka tegangan outputnya adalah menggunakan
V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rn dibagi N. Nah, selanjutnya penguat tak kembali atau non-inverting amplifier. Jadi non-inverting amplifier ini karena rangkaian op-amp di mana tegangan input positif pada op-amp. Nah, seperti digambar, tegangan input dimasukkan ke terminal positif pada op-amp. Lalu di sini tuh bisa lihat karena harus op-amp sama dengan 0, maka harus dari FO melalui RF sehingga tinggal yaitu VRF sama dengan VI dibagi RI sama dikali RF. Nah, volitas positif pada RF pada terminal keluaran VO, maka besarannya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input sehingga VO sama dengan VRF tambah VI. Untuk mencari tegangan output, kita bisa menggunakan rumus VRF tambah VI sama dengan VI dibagi RI dikali RF tambah VI sama dengan RF bagi RI kali VI tambah VI. Nah, atau tegangan output sama dengan RF dibagi RI ditambah 1 dikali FI. Dengan menggunakan gain tertutup ACL, maka ACL sama dengan VO dibagi VI sama dengan RF dibagi RI tambah 1. Dan mencari LIL atau arus bebal bisa menggunakan rumus VO dibagi RL. Nah, selanjutnya kita lanjutkan rangkaian penjumlahan tak membalik non-inverting adder dengan menggunakan op-amp non-inverting yang menggunakan input lebih dari 1. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa tegangan input, tegangan atau masukannya itu masuk ke terminal op-amp positif yang mana terdapat dua tegangan, yaitu tegangan 1 dan tegangan 2 pada op-amp ini. Nah, jadi dengan menggunakan persisi dengan mencari tegangan masukan pada masukan positif op-amp didapatkan rumus sebagai berikut. Nah, tegangan inputnya kita bisa mengenai cara RR2 dibagi R1 tambah R2 dikali VI ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali dengan tegangan kedua. Maka mencari tegangan output kita bisa mencari dengan cara RF dibagi RL ditambah 1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VI ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali V2. Nah, ini tegangan kedua. Untuk mencari ACL atau penguat, kita bisa menggunakan rumus dengan output dibagi tegangan input. Ada dibagi VI. Nah, selanjutnya kita bahas ada rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masuk dengan R sama dengan kecuali RF dan nilai RF sama dengan N di minus 1, maka besaran tegangan output dapat dihitung dengan cara FO
tegangan output sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, selanjutnya ini ada rangkaian penguat selisih. Jadi selain op-amp adalah inverting, op-amp juga bisa diimplementasikan sebagai rangkaian penguat selisih, yang mana artinya itu rangkaian ini terdiri dari penguat kembali dan tak kembali. Outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, di sini terdapat gambar. Nah, di sini terdapat tegangan input yang V1 dan V2, yang mana kedua tegangan itu masuk ke masing-masing terminal yang pada op-amp. Yang pertama itu V1 masuk ke R input negatif op-amp, dan V2 masuk ke output terminal positif. Dan di sini juga terdapat RF yang dihubungkan kepada terminal negatif pada inputan op-amp. Lalu di sini juga ada tegangan output, yaitu dengan cara tegangan RF dibagi RI ditambah 1 ditambah R1 ditambah R1 ditambah R2 dikali V2 dikurang RF dibagi RI 1 dikali V1. Jika nilai perbanding rasio seimbang R1 dibagi R1 RF dibagi R2, maka input bisa dengan cara dengan RF dibagi RI sama dikali V2 dikurang V1. Nah, selanjutnya selain op-amp inverting, non-inverting, rangkaian penguat selisihnya, op-amp juga bisa digunakan sebagai rangkaian pembanding. Nah, jadi rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dan tegangan input referensi sebelumnya. Rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input mengalami noise. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output VO ditambah dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka VO sama dengan plus V0 dan sebaliknya. Nah, untuk ini saat nilai 4 bergantung pada nilai ED. Jika positif, maka tegangan outputnya itu menghasilkan dB saturasi, dan jika ED negatif, maka tegangannya yaitu tegangan negatif saturasi. Lalu jika noise timbul pada timbul TN, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN sehingga selisih inverting ED menjadi ED 0 VI sama dengan negatif VI tambah VN. Nah, bahas selanjutnya adalah detektor pembalik penyalian 0 dengan ECD with detektor with derising, yang mana rangkaian ini digunakan untuk mengatasi noise, sehingga perlu dipasang feedback ke masukan positif input positif feedback. Nah, seperti bisa kita lihat di gambar bahwa pada inputan positif dipasangkan juga feedback, dan feedback ini dipasang untuk mengatasi noise, sedangkan untuk input dipasang ke terminal negatif karena op-amp ini berjenis inverting.
Lalu output pada sebuah sebanding ada dua kemungkinan. Pertama ada V positif saturasi dan negatif V saturasi. Ciri pembanding adalah feedback masuk ke tambah op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, tegangan output berada pada V positif dengan saturasi masukan positif sebesar R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah V saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka ditambahkan upper threshold voltage atau VOT. Nah, jadi VOT ini dengan cara R2 dibagi R1 tambah R2 tambah V saturasi tegangan ED. Nah, V1 ED sama dengan positif dengan tegangan VO sama dengan plus satu saturasi, dengan tegangan FO sama dengan positif saturasi. Nah, bila tegangan VI naik sama dengan lebih besar dari VOT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V saturasi. Nah, di sini kita lihat ketika nilai VI lebih kecil dari VOT, maka PO-nya itu menghasilkan V saturasi sehingga VI ini mencapai titik dari VOT. Dan ketika VI ini nilainya lebih kecil dari nilai VOT, maka FO-nya itu menghasilkan perubahan fasa yang tadinya satu positif saturasi menjadi turun ke negatif saturasi dan seterusnya. Nah, lalu di sini tegangan FO sama dengan V saturasi, maka tegangan feedbacknya masuk menjadi R2 R1 ditambah R2 dikurangi V saturasi. Karena tegangannya feedbacknya negatif atau negatifnya lebih kecil dari VO, maka dinamakan VLT. Jadi VLT R2 per R1 ditambah R2 dikurang saturasi. Karena ada batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresi VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. VH dibanding dengan cara VUT dikurang dari VLT. Selain adanya histeris, ada pula tegangan tentang counter voltage atau VCTR yang dapat dirumuskan dengan channel VCTR dengan dirumuskan VUT dan diminus VLT dibagi 2 R2 ditambah V saturasi. Dan untuk mencari VLT kita bisa menggunakan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikurang V saturasi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, detektor tak membalik penyulang nol dengan histeresis atau not inverting zero converter detektor with hysteresis. Nah, rangkaian detektor penyangkaian nol tak membalik ini bersifat op-amp lock. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami keselamatan FO sekitar crossing. Jadi di sini ada umpan balik yang dipasang pada input terminal positif pada op-amp dan masuk sebagai feedback dari inputnya. Karena op-amp ini bersifat non inverting, dan apabila M dan feedback sama dengan N, maka besar VUT sama dengan negatif frekuensi
dan besaran VLT sama dengan positif saturasi dibagi R. Dan untuk mencari nilai FA, VUT dikurang VLT, dan untuk mencari VCL sama dengan VLT dibagi LT kedua. Dan selanjutnya, apabila tegangan pembanding tidak nol tapi satu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, itu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. VUT sama dengan N dibagi R dikali R dikali VR referensi ditambah R dibagi R tambah NR dikali R ditambah V saturasi sama dengan N dibagi 1 ditambah N dikali V saturasi per N 1 tambah N. Nah, untuk VLT nya N kali R per R tambah NR dikali referensi ditambah R per R tambah R kali R ditambah V saturasi sama dengan N 1 tambah N dikali referensi dikali V sat per 1 tambah N. Nah, cukup sekian bisa saya sampaikan mengenai pembahasan dari OPM bagian 2 ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lewat